Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Dewi Faikoh dengan NIM 111911304. Saya dari kelas MA 19A1 Keuangan. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD, di mana beliau mengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Ternyata, sebelum terjadinya kegiatan perdagangan antar satu dan dua negara, ada sebabnya loh. Dan hal ini berkaitan dengan teori permintaan dan penawaran. Yuk, kita simak. Pada dasarnya, teori ini merupakan interaksi antara penjual dan pembeli untuk sumber daya tertentu. Suatu negara tentu memiliki permintaan dan penawaran yang tidak berimbang. Nah, faktor utama yang mempengaruhi permintaan adalah tingkat selera dan pendapatan. Sedangkan untuk penawaran itu sendiri berupa jumlah dan kualitas dari faktor produksi, eksternalitas, dan tingkat teknologi. Teori ini berasumsi bahwa yang pertama itu ada persaingan sempurna. Maksudnya, harga sudah ditentukan oleh pasar, sehingga penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Kemudian ada faktor produksi yang tetap. Maksudnya, ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Selanjutnya ada penuhnya, biaya angkut tidak ada. Maksudnya, tidak ada lagi biaya yang perlu dibayarkan oleh penjual saat melepaskan barang pada pembeli. Selanjutnya ada penuhnya kesempatan untuk bekerja dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Ada juga teknologi tidak berubah, kemudian biaya produksi yang meningkat, serta yang terakhir ini kapital tidak berpindah. Maksudnya, tidak ada pemindahan modal. Secara sederhana, teori ini dapat dilihat pada tabel produksi wol negara Australia dan Inggris. Awalnya, harga wol di Australia adalah PA, dan harga wol di Inggris adalah PE. Negara di Australia jauh lebih murah daripada Inggris, karena Australia ini merupakan negara yang aktif memproduksi wol. Tapi rendah minat konsumen sehingga harga wol menjadi murah. Sebaliknya, harga di Inggris sangat tinggi karena permintaan wol di Inggris ini tetapi penawarannya terbatas, sehingga menjadi lebih mahal harga wol di Inggris. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama adalah constant cost yang merupakan biaya tidak berubah pada saat naiknya jumlah produksi. Dan yang kedua ada increasing cost, di mana adanya biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan jika produksi sejumlah unit tambahan. Jika wol diproduksi dengan keadaan constant cost, maka Australia bisa menjual wolnya pada harga PA, namun dalam jumlah yang terbatas. Sedangkan Inggris tidak bisa menjual satu unit pun wol dengan harga yang lebih murah daripada PE. Nah, untuk itu terjadilah perdagangan internasional. Dengan keadaan ini, Australia harus menspesialisasikan diri dalam menghasilkan wol, dan Inggris dapat mengimpor wol dari Australia guna memenuhi permintaan dalam negeri. Lalu bagaimana jika produksi dengan increasing cost? Maka Australia harus meningkatkan produksinya agar permintaan dari Inggris terpenuhi. Untuk memenuhi permintaan tersebut, maka Australia dikenakan kenaikan ongkos per unit dan mengakibatkan harga wol itu meningkat. Di satu sisi, produksi Inggris akan mengalami penurunan karena sebagian wol diimpor dari Australia yang mengakibatkan harga mengalami penurunan. Proses penyesuaian ini akan terus terjadi hingga jumlah barang yang diimpor oleh Inggris sama dengan jumlah yang diekspor oleh Australia.
Dan harga yang tercipta adalah harga P. Untuk kesimpulannya yaitu perbedaan harga di kedua negara disebabkan oleh biaya angkut dan berdampak pada penurunan volume perdagangan. Karena pembebanan biaya angkut akan memperkecil volume perdagangan. Hasil akhir akan didapat impor di Inggris ini sama dengan ekspor wool di Australia. Nah, itu dia penjelasan teori permintaan dan penawaran. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar ya. See you next time.